Ya, jadi inti pertanyaannya adalah apa sih urgensi dari gonta-ganti gubernur? Ini tentunya pertanyaan yang menggelitik. Kalau berbicara tentang urgensi berarti bicara tentang prioritas dan kemendesakan. Maka kalau berbicara tentang prioritas dan kemendesakan berarti hanya akan bertumpu pada satu hal. Apa persoalan mendasar yang dianggap prioritas oleh Provinsi Gorontalo ketika kita berbicara dalam konteks urgensi penjabat gubernurnya, dan apa urgensi persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan di kabupaten kota ketika kita berbicara tentang urgensi dari penjabat bupati atau penjabat wali kota. Saya kira apa yang disampaikan oleh kawan saya, Pak Doktor, saya berusaha untuk memflashback kembali. Di forum ini juga saya pernah berbicara tentang apa sih urgensi kita menghadirkan penjabat gubernur. Apakah ini hanya sebatas menggugurkan seremoni kita dalam berbirokrasi, atau justru karena ada nilai tambah yang ingin kita hadirkan sehingga kita perlu menunjuk penjabat gubernur. Jauh hari 2 tahun yang lalu di forum demokrasi ini kita juga menyampaikan kepada Pak penjabat gubernur saat itu, Pak Hamka Hendra Nur, yang dikala itu memang benar aroma politiknya itu sangat kental. Kenapa saya katakan kental? Karena jauh hari sebelum hadirnya penjabat gubernur Hamka di Provinsi Gorontalo, klaim-klaim politik bahwa Hamka adalah hasil perjuangan dari Paksi A, Hamka adalah usulan dari Paksi A, fraksi ini mengusulkan, fraksi ini tidak mengusulkan, fraksi ini kemudian ada yang mengatakan seseorang tokoh politik melakukan lobby-lobby politik di Kementerian Dalam Negeri. Maka ketika aroma politik itu sangat mengental, Partai Nasdem berusaha untuk hadir untuk menyadarkan bahwa tujuan kita menghadirkan penjabat gubernur ini bukan untuk mendapatkan reputasi bahwa kita memiliki relasi politik yang kuat, bahwa kita memiliki konektivitas yang kuat, sehingga tujuannya hanya untuk membesarkan nama-nama seseorang. Tetapi tujuan dari kehadiran penjabat gubernur adalah untuk membukakan kembali mata kita bahwa hari ini, contoh di zamannya Hamka, angka kemiskinan Gorontalo itu berada di 14,sekian%. Tingkat pengangguran kita tingkat pengangguran kita juga tertinggi secara nasional. Angka partisipasi murni pendidikan kita juga tergolong yang paling rendah di Pulau Sulawesi. Nah, sebetulnya kalau kita bertanya untuk apa kita mendirikan provinsi ini, tujuannya adalah untuk menghadirkan itu semua. Tetapi kan fakta menyebutkan 10 tahun terakhir kita gagal untuk menghadirkan apa yang menjadi cita dan harapan kita membentuk provinsi ini. Nah, harapan itu kemudian muncul kepada Hamka Hendra Nur yang saat itu bisa terbilang adalah tokoh pendiri, tokoh birokrat yang sudah berkarir di pusat, yang memiliki ikatan sejarah dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo. Marwah itu yang kemudian kita harapkan bahwa Hamka Hendra Nur itu dapat melakukan perubahan, mengubah salah satu indikator saja, indikator angka partisipasi murni pendidikan di tingkat SMA yang juga merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Tapi fakta menyebutkan bahwa kita gagal di situ. Kita gagal di situ. Yang kedua, bahwa keberlanjutan pembangunan di bidang infrastruktur juga harus mendapatkan prioritas. Tapi hari ini setelah Hamka berakhir masa jabatannya, kemudian dilanjutkan oleh Ismail Pakaya, Kanal Tanggida itu nggak pernah selesai-selesai. Kanal Tanggida, beruntung proyek-proyek strategis nasional yang ada di Gorontalo itu tidak terdampak. Misalnya pembangunan bandara,
pembangunan kanal. Ini adalah proyek-proyek strategis nasional yang langsung dikendalikan oleh kementerian atau pemerintah pusat. Nah, kembali kepada konteks pertanyaan, apa urgensinya? Maka saya mengatakan bahwa urgensinya sama sekali tidak berkorelasi atau tidak relevan dengan apa yang menjadi potret realita kebutuhan kita hari ini. Berdasarkan fakta-fakta tadi, bahwa angka partisipasi murni kita di tingkat pendidikan SMA juga rendah. Angka kemiskinan juga kita tidak bisa terdistorsi mundur minimal 1 poin dari 14 menjadi 13, atau turun peringkat lah dari peringkat kelima termiskin kelima nasional turun menjadi peringkat ke-6. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita berbicara tentang keberlanjutan pembangunan, artinya apa? Tidak ada keberlanjutan pembangunan yang bisa diakselerasi oleh para penjabat gubernur. Kalau dikatakan bahwa ini tendensinya politik, saya setuju dengan itu. Saya setuju. Kenapa harus ada penjabat gubernur? Memang pemerintahan kita ini tidak punya regulasi. Memang pemerintahan ini tidak punya sistem. Sebuah organisasi yang modern itu bukan ditentukan oleh siapa pemimpinnya, tetapi sebaik apa sistem itu bekerja. Karena sistem itu berhubungan juga dengan bagaimana pembagian kerja, ada pembagian tugas, ada pelimpahan kewenangan, pelimpahan wewenang dan sebagainya. Nah, hari ini fakta bahwa tidak ada relevansinya 3 penjabat gubernur dengan menjawab persoalan yang dibutuhkan oleh Gorontalo, itu menyebutkan bahwa birokrasi kita itu seperti, kalau saya ibaratkan, makhluk avertebrata, makhluk yang tidak punya tulang belakang kayak manusia. Itu artinya apa? Birokrasi kita ini besar kan, jadi seperti siput. Contohnya siput semakin bertumbuh besar, bukan semakin cepat jalannya, malah semakin lambat. Karena apa? Setiap dia bertumbuh, cangkangnya juga ikut bertumbuh besar. Nah, begitulah potret birokrasi kita hari ini. Jadi mau diganti siapapun penjabat gubernurnya itu tetap sama. Saya kembali memflashback lagi karena pertanyaan ini menjawab tentang apa urgensinya. Maka kita berusaha untuk mereview lagi supaya fakta-fakta, saya akan menjawabnya dengan fakta-fakta. Ketika penjabat Gubernur Ismail masuk ke Gorontalo, kembali aroma politik itu sangat terasa. Pengenaan simbol-simbol yang identik dengan kepartaian itu sangat terasa. Misalnya kecenderungan untuk mengenakan kemeja merah, kecenderungan untuk menggunakan kemeja kuning, kecenderungan untuk menggunakan kemeja-kemeja yang dapat merepresentasikan simbol-simbol partai. Sehingga tidak salah jika kemudian masyarakat di luar sana beranggapan bahwa karena ini diklaim telah diperjuangkan oleh seorang politisi yang berlatar belakang partai A misalnya, maka bisa dikatakan bahwa ini ada relevansi dengan upaya-upaya untuk memenangkan calon-calon atau kepentingan-kepentingan dari partai A itu sendiri. Gitu. Dan ini sangat terasa. Ini sangat terasa. Kemudian Pak Hadi, sebetulnya saya juga rasa lucu dengan demokrasi kita dan dengan birokrasi kita. Oke, manfaat positif dari hadirnya penjabat gubernur yang katanya ini kan harapan yang ideal, bahwa ini dapat menghadirkan netralitas pemerintahan saat kontestasi pemilu itu berlangsung. Kalau kita telisik sebelumnya, ketika Tur Sandi Alwi datang di Gorontalo, saat itu pemilu 2014 kalau nggak salah ya, hadir Tur Sandi. Tapi kemudian hari ini kita melihat kalau misalnya pejabat di kontestasi Pilpres, menteri yang maju sebagai calon presiden, itu tidak ada yang mundur. Lantas di mana netralitasnya?
idealnya tradisi ini linear ke bawah. Ya udah, di pusat kok menteri nggak mundur, atau juga demokrasi tidak ternodai. Kan begitu. Demokrasi jangan biasa-biasa saja. Kenapa kalau misalnya penjabat kepala daerah yang ikut kontestasi pilkada kemudian harus mundur ataupun digantikan oleh penjabat gubernur? Ini kan sebuah hal yang kontradiktif. Nah, oleh karena itu kondisi ini yang kemudian semakin menambah keyakinan publik bahwa tujuan penempatan penjabat gubernur ini dalam rangka ikut mengaransemen atau ikut menjadi eksekutor dari sebuah desain politik. Kemarin tidak ada yang bisa menampikkan bahwa ketika Hamka Hendra Nur adalah seorang pejabat di Kementerian Dikpora ya, Kementerian Olahraga, itu kan menterinya Golkar, kan begitu. Kita kan melihat patron itu dari situ. Dari mana sih muncul dugaan bahwa ini intrusi politik baik? Ya, menteri jabatan politik, bukan jabatan karir, tapi jabatan politik. Sehingga ketika Hamka Hendra Nur datang, dilihat, oh ini kementeriannya dipimpin oleh orang Golkar misalnya. Kemudian Ismail Pakaya, makanya dibilang, wah ini linear dengan Golkar. Ismail Pakaya pun mengalami stigma seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan kawannya Bapak Salahuddin, sama nama Pak ya. Yang juga dari Kementerian Kemenko Ekonomi, yang juga adalah Partai Golkar. Nah, jangan-jangan apa yang jadi antitesanya atau jadi tesisnya Pak Hadi tadi justru semakin meyakinkan publik. Ada kepentingan apa penempatan penjabat gubernur? Apakah benar-benar untuk, ini kan sudah tidak ada kontestasi pilkada lagi. Kalau untuk menjaga netralitas, kenapa ganti lagi? Kan begitu. Artinya gini, ada alasan yang kuat untuk menggantikan Hamka Hendra Nur bahwa dia gagal menjalankan fungsinya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan pilkada 2024. Pileg 2024. Tapi kan hari ini Ismail Pakaya itu sukses. Dia bisa memastikan anggaran pendapatan belanja daerah itu, APBD provinsi, dapat mensupport kebutuhan anggaran untuk pilkada. Tapi hari ini ketika Ismail Pakaya sukses, muncul penjabat gubernur baru. Jangan sampai yang disampaikan Pak Hadi benar. Karena ini kuning, kemudian kuning ini ada kepentingan juga dengan Gorontalo Mineral. Dan Gorontalo Mineral ini juga ada di dua lokasi yang memiliki kandungan emas yang jutaan ya, kalau dari hasil risetnya Antam, misalnya di Bone Bolango 1,2 juta ton kandungan emas yang ada di sana, belum termasuk uranium, belum termasuk batu hitam, tembaga, timah, dan bahan ikutan lainnya. Nah, kalaupun memang itu tujuannya dalam rangka memuluskan beberapa perusahaan itu, maka seharusnya ada upaya-upaya yang konkret bagaimana kemudian memanfaatkan sumber daya mineral kita itu menjadi lebih transparan dan memberikan manfaat kepada daerah. Maka kalau memang itu tujuannya, maka saya menyarankan satu agenda. Mari kita sama-sama dorong yang namanya perubahan terhadap undang-undang pertambangan kita. Karena kita hanya mendapatkan 0,5%. Dari total 2,5% yang menjadi hak daerah, itu kita cuma mendapatkan 0,5%. Yang kedua, tentunya stigma yang kita rekatkan atau direkatkan oleh masyarakat kepada penjabat gubernur yang sekarang, itu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan politisasi, apalagi berhadapan dengan pilkada. Karena kita tahu semua partai sudah mempersiapkan calon-calon gubernurnya. Tentunya kita berusaha untuk itu, untuk tidak memanfaatkan posisi jabatan itu untuk kepentingan partai. Makanya untuk terhindar dari stigma itu, Pak penjabat gubernur Salahuddin ini harus menentukan mana yang menjadi skala prioritaskan yang bisa diwujudkan, yang reliable, tidak besar tetapi bisa diwujudkan. Misalnya kanal Tanggidaa.
Apa sih yang mau dilakukan oleh Pak Penjabat Gubernur untuk menyelesaikan kanal itu? Jangan sampai, karena sampai dengan hari ini kita sudah 2 tahun loh, ya Pak Asisten ya. Kita sudah 2 tahun APBD kita itu hanya keluar hanya untuk membayar biaya pinjaman PEN untuk pembangunan kanal Tanggidaa. Nah, biaya ini dapat kita artikan merupakan sebuah kerugian apabila nilai yang sudah kita keluarkan tidak sepadan dengan nilai manfaat yang kita terima. Pertanyaannya, apakah ini sudah berfungsi? Nah, berarti kalau biaya di situ keluar, berarti ada kerugian negara. Kita tidak mendapatkan manfaat sesuai dengan harapan yang direncanakan. Oleh karena itu, sekali lagi, tugas penjabat gubernur adalah memastikan, menyampaikan kepada halayak publik apa langkah-langkah teknis, apa langkah-langkah proaktif yang akan dilakukannya untuk mempercepat penyelesaian kanal Tanggidaa tersebut. Saya kira Pak Hadi. Baik. Jadi justru menurut Pak Aliun, aroma politiknya malah lebih kental yang saat ini ya? Karena gitu, indikatornya itu kan jelas. Kita masih bisa melihat dalam rekam jejak sosial media, dalam rekam jejak berita-berita media yang menyebutkan bahwa kedekatan si A dengan si B penjabat gubernur, kemudian dari pemanfaatan simbol-simbol partai. Saya sering banyak melihat waktu pada situ kemeja merah. Padahal kalau mau dipikir dia harusnya lebih representatif pakai keki lah warna coklat. Tidak usahlah. Toh juga bukan pejabat politik, bukan hasil dari kontestasi. Kenapa kita harus? Atau jangan-jangan karena kompromisasi dengan pejabat yang memberikan jabatan sehingga dia berusaha untuk memberikan warna bahwa dia adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Aliun, kita rehat sejenak.